Baik, selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alia Jani selaku moderator yang akan memimpin jalannya SP pada kali ini. Pada kali ini, SGD 1 akan melakukan presentasi student project berupa journal review dengan judul Dental Tourism di Provinsi Bali dengan dokter pembimbing, Dr. Gigi Sari Kusuma Dewi, Sarjana Kedokteran Gigi Magister Biomed FICD, dan juga dokter penguji kami, Dr. Gigi Putri Rezeki, Magister Kesehatan. Baik, boleh di next slide. Baik, berikutnya ini adalah anggota dari SGD 1 yang dapat dilihat pada layar. Boleh di next slide. Baik, untuk project overview, penelitian kami dengan hasil 19% dan juga jurnal acuan yang dapat dilihat pada layar. Boleh di next slide. Baik, untuk bab 1 pendahuluan, boleh di next slide. Baik, kepada teman-teman yang bertugas dipersilahkan. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasya Ciko Debera Rias Putra dengan 3 digit yang terakhir 050. Di sini saya disini menjelaskan mengenai latar belakang. Jadi medical tourism di Indonesia telah tercakup dalam Undang-Undang Kepariwisataan pada tahun 2009. Selain itu, Indonesia juga telah merumuskan sebuah badan kerja dengan nama Indonesia Wellness and Healthcare Tourism atau IWHT. Rencana kerja IWHT adalah memperbanyak kerjasama dengan badan pariwisata dalam rangka promosi kesehatan, membangun kerjasama rumah sakit yang bersinergi dengan wellness spa di 4 destinasi wisata yaitu Bali, Jakarta, Manado, dan Makassar. Dari segi persiapan fisik, Indonesia sendiri telah memiliki 19 rumah sakit berstatus terakreditasi internasional yang diberikan dari Joint Commission Internasional dengan jumlah tenaga kesehatan sebanyak 891.897 orang pada tahun 2014. Bali sebagai salah satu permata pariwisata di Indonesia juga telah berusaha untuk mempersiapkan rumah sakit berstandar internasional. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang pelayanan medical tourism mempertimbangkan bahwa ada tren yang terus meningkat dari wisatawan medis yang melakukan perjalanan baik domestik maupun internasional untuk mencari medical tourism. Berdasarkan semua paparan tersebut, para peneliti tertarik untuk menyelidiki masalah ini untuk mengetahui apakah Indonesia, khususnya Bali, dapat mengikuti tren saat ini dan cukup memadai untuk menjadi tujuan medical tourism, khususnya dental tourism, dengan menyelidiki hubungan antara kualitas pelayanan dan penghematan biaya dental tourism terhadap kepuasan kesehatan gigi di Bali. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya untuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat dapat dilihat pada layar. Baik, boleh di next slide. Berikutnya adalah metode penelitian. Boleh di next slide. Baik, izin perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Alciani dengan 3 digit sementara 63. Jadi, untuk desain penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian observational analitik dengan pendekatan cross-sectional. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah convenient sampling dan populasi dan sampel. Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah warga negara asing WNA yang berada di Bali dan berada di luar jangkauan. Jumlah subjek penelitian ini sebanyak 117 orang yang merupakan jumlah seluruh WNA yang berobat di klinik gigi, dan jumlah subjek yang memenuhi kriteria inklusi yang terdiri dari WNA yang membutuhkan perawatan gigi, mempunyai masalah gigi, dan mempunyai paspor adalah 57 orang. Untuk prosedur pengumpulan datanya, variabel kriteria penilaian yang digunakan adalah sebuah kuesioner yang diadopsi dari penelitian sebelum yang dilakukan di Malaysia oleh Muhammad Jafar pada tahun 2017 tentang dental tourism. Setiap variabel independen ini mempunyai jumlah pernyataan yang berbeda-beda. Pada akses informasi sebanyak 4 pernyataan, pada kualitas pelayanan sebanyak 7 pernyataan, dan untuk penghematan biaya sebanyak 5 pernyataan. Masing-masing variabel menggunakan skala 1 hingga 5. Boleh di next slide. Baik, untuk instrumen analisis, jadi instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan dari responden terkait topik penelitian. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner disusun secara sistematis untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mendalam mengenai variabel yang diteliti. Untuk analisis data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji chi-square test. Penelitian ini juga telah disetujui oleh Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Baik, sekian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, bisa di next slide.
Selanjutnya adalah bab 3, hasil penelitian dan pembahasan. Bisa di next slide. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimadini Maksmi Dewi dengan 3 digit yang terakhir 029, izin menjelaskan terkait hasil penelitian. Tabel di atas merupakan chi-square test tentang hubungan antara variabel independen dan kepuasan layanan yang menunjukkan bahwa pada nomor 1, p-value variabel akses informasi adalah 0,009 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel akses informasi dan tingkat kepuasan. Nomor 2 menunjukkan bahwa p-value kualitas layanan adalah 0,002 yang lebih rendah dari 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel kualitas layanan dengan tingkat kepuasan. Nomor 3 menunjukkan bahwa p-value penghematan biaya adalah 0,013 yang lebih rendah dari 0,05. Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan, akses informasi, dan penghematan biaya merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepuasan subjek dalam konteks dental tourism di Bali. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya bertugas. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lilis Kristina Berpanjaitan dengan 3 digit 5 akhir kasus 90. Di sini saya izin menjelaskan mengenai pembahasan. Jadi dalam medical tourism, khususnya dental tourism, di mana lebih banyak wisatawan dari negara maju mengunjungi negara berkembang untuk perawatan medis yang lebih terjangkau. Faktor-faktor seperti biaya yang lebih rendah, kualitas layanan yang tinggi, dan akses informasi yang baik mempengaruhi pilihan mereka. Di Bali, Indonesia, contohnya dental tourism mengutamakan akses informasi yang mudah, kualitas perawatan gigi yang tinggi, dan biaya yang terkendali setelah perawatan dilakukan. Hubungan yang signifikan antara faktor-faktor ini dengan tingkat kepuasan pasien menunjukkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam mempengaruhi pengalaman dan keputusan pasien dalam memilih layanan dental tourism. Kepuasan pasien dalam medical tourism, terutama dalam tourism, dipengaruhi oleh kualitas perawatan gigi yang disediakan, standar perawatan gigi yang tinggi, dokter gigi yang berkualitas, dan pematuhan terhadap regulasi klinik merupakan elemen penting yang harus dipertahankan untuk mendukung pengembangan layanan kesehatan yang efektif. Selain itu, penghematan biaya juga menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kepuasan pasien. Dengan kebijakan nilai tukar mata uang yang menguntungkan bagi wisatawan dari negara-negara maju, dapat meningkatkan kepuasan mereka terhadap layanan yang diterima. Secara peningkatan akses informasi, kualitas perawatan, dan efisiensi biaya merupakan elemen-elemen krusial yang membentuk dinamika dental tourism di berbagai nasi termasuk di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu bab 4, referensi dengan bisa di next slide. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfita Dirandari dengan 3 digit yang terakhir 022. Selanjutnya yaitu definisi medical dental tourism. Medical tourism merupakan istilah yang mengacu pada pencarian perawatan medis di negara lain dan didefinisikan sebagai proses peninggalan rumah untuk mendapatkan perawatan di luar negeri. Medical tourism merupakan bentuk pariwisata khusus yang memiliki karakteristik global, ditandai oleh peningkatan mobilitas wisatawan, dampak ekonomi, perubahan ekonomi positif dan beberapa negara berkembang, serta potensi dampak signifikan yang terhadap kesehatan masyarakat global. Sedangkan dental tourism merupakan subkategori dari medical tourism yang secara khusus berkaitan dengan perawatan gigi yang mengacu pada perjalanan untuk mendapatkan perawatan gigi seperti implan gigi, kedokteran gigi kosmetik, atau perawatan ortodontik. Seiring berjalannya waktu, industri medical tourism dan dental tourism telah menjadi industri yang sedang tren karena banyak pasien yang berpergian ke seluruh dunia untuk menerima perawatan gigi. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gustaya Cotar Alinda Dana Putri dengan 3 digit yang terakhir 74. Saya ingin melanjutkan mengenai pertimbangan pemilihan destinasi dental tourism. Dental tourism didorong oleh berbagai faktor seperti tingginya biaya perawatan lokal, keselamatan pendapatan akses ke dokter gigi lokal, banyak klinik internasional, dan perjalanan udara yang murah. Selain itu juga harga yang ekonomis dan terjangkau merupakan nilai jual dari medical tourism. Keterjangkauan dapat menjadi faktor penurun utama dengan adanya perkembangan teknologi secara pesat, juga secara mudah mendapatkan informasi mengenai ulasan pada klinik gigi dan availability of information yang juga menjadi salah satu faktor pendorong dari pemilihan
tourism. Layanan lebih cepat dan nyaman di negara lain, serta ketidakpercayaan pada dokter di negara asal juga merupakan salah satu faktor pendukung bagi pasien untuk tidak melakukan perawatan medis di luar negeri. Sedangkan faktor penarik menawarkan informasi tentang atribut destinasi yang menarik dalam menarik partisipan untuk memilih negara tertentu dibandingkan negara lainnya sebagai tujuan dental tourism. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, bisa melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Jodhini Suari dengan tiga digital yang akhir tahun 8. Melanjutkan tentang risiko dan komplikasi dari akibat dental tourism. Jadi yang pertama ada variasi kualitas perawatan, di mana risiko perawatan tidak memadai dan malah defisit. Kemudian potensi kerusakan saraf dan kegagalan prosedur gigi. Kemudian yang kedua ada resiko infeksi, di mana infeksi pasca operasi akibat kurangnya sterilisasi, infeksi umum, malaria dan demam berdarah. Kemudian yang ketiga, kurangnya perawatan lanjutan akibat dari sulitnya akses perawatan lanjutan dan hambatan bahasa dan budaya. Next slide. Kemudian yang keempat, ada masalah hukum dan etika, di mana regulasi hukum berbeda di setiap negara. Kemudian potensi kurang perlindungannya hukum bagi pasien dengan komplikasi. Kemudian yang kelima, resiko perjalanan, di mana terdapat paparan patogen baru dan stres dalam perjalanan. Kemudian terdapat resiko baru trauma dan barotontalgia saat penerbangan. Kemudian yang terakhir ada biaya tersembunyi, di mana ada biaya tambahan saat perjalanan, akomodasi dan komplikasi, serta asuransi kesehatan sering tidak mencakup perawatan di luar negeri. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik, berikutnya adalah penutup. Boleh di next slide. Baik, untuk kesimpulan, dental tourism merupakan subkategori dari medical tourism yang secara khusus berkaitan dengan perawatan gigi yang mengacu pada perjalanan untuk mendapatkan perawatan gigi. Dental tourism didorong dengan berbagai faktor seperti tingginya biaya perawatan lokal, keterlambatan untuk mendapat akses ke dokter gigi lokal, banyak klinik internasional, dan perjalanan udara yang murah. Dental tourism juga membawa beberapa risiko dan komplikasi signifikan yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pasien. Salah satu perhatian utama dari variasi dalam kualitas perawatan yang diberikan di berbagai negara dan klinik. Terdapat hubungan signifikan antara akses informasi dan kepuasan layanan. Semakin mudah pasien mengakses informasi, maka semakin tinggi pula kepuasan terhadap pelayanan yang ada. Terdapat pula hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan pelayanan dan antara penghematan biaya dengan kepuasan pelayanan. Kualitas pelayanan yang semakin baik akan mengakibatkan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pasien, dan semakin hemat biaya pengobatan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang tersedia. Boleh di next slide. Baik, berikutnya adalah saran yang dapat dilihat pada layar. Boleh di next slide. Berikut adalah daftar pustaka yang dapat dilihat pada layar. Boleh di next slide. Boleh di next slide. Baik, boleh di next slide. Baik, sekian dari presentasi SGD 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak.